Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, salam sejahtera, salam sehat untuk kita semua. Baik anak-anak ibu semuanya, apa kabarnya? Semoga kalian selalu dalam keadaan sehat dan dilindungi oleh Tuhan Yang Maha Kuasa. Wah, sudah lama rasanya ya kita tidak berjumpa. Semoga kita akan segera berjumpa dan pandemi ini segera berlalu ya. Mudah-mudahan ya, doakan saja. Baik anak-anak ibu, pada edisi hari ini Rabu 11 November 2020 kita akan masuk materi baru nih. Nah, kira-kira sudah ada yang tahu belum? Apa sih yang akan kita pelajari? Iya, karena tadi sudah ibu bagikan ya, yaitu PowerPoint ya dengan materi teks eksposisi. Baik, pada hari ini ibu akan menjelaskan tentang kompetensi dasar mengidentifikasi teks eksposisi dari artikel-artikel ilmiah ya, seperti koran atau majalah yang kalian dengar ataupun yang kalian baca, seperti itu. Anak-anak ibu, apa sih tujuan pembelajarannya sebenarnya? Ada dua yang ibu inginkan pada kalian setelah kalian mempelajari materi ini. Yang pertama adalah kalian mampu menyebutkan ciri-ciri teks eksposisi. Yang kedua adalah kalian mampu memahami struktur dan isi teks eksposisi. Nah, sekarang ibu akan jelaskan sedikit. Baik anak-anak ibu, teks eksposisi itu sebenarnya sering kali kita jumpai ya. Ketika kalian membaca koran, ketika kalian membaca majalah, itu sebenarnya kalian sudah mempelajari teks eksposisi. Teks eksposisi adalah berisi penjelasan ya, jadi yang namanya penjelasan, yang namanya paparan tentang berbagai hal, berbagai informasi, itulah dia teks eksposisi ya. Jadi cukup singkat ya. Kalau teks eksposisi itu tidak perlu kita ribetkan apa sih itu teks eksposisi ya. Yang penting kalian baca koran, baca majalah, di situ adalah bentuknya berupa paparan, bentuknya berupa penjelasan, dan menyajikan informasi atau hal-hal, itu juga adalah teks eksposisi. Baik, ciri-ciri teks eksposisi. Ciri-ciri teks eksposisi yang pertama, karena tadi berupa paparan atau penjelasan, nah maka ciri yang pertama adalah bersifat informatif, yaitu berisi informasi atau hal-hal atau pengetahuan-pengetahuan baru untuk pembaca ya. Yang kedua adalah menggunakan bahasa yang baku, bahasanya lugas, jelas ya, karena eksposisi berupa artikel ilmiah. Oke. Dan yang ketiga itu eksposisi isinya tentang fakta-fakta. Jadi selain ada argumen atau pendapat, harus didukung dengan fakta-fakta yang memperkuat argumen ataupun pendapat. Baik, sebenarnya tiga ciri tersebut sudah mencakup teks eksposisi ya. Yang selanjutnya adalah struktur teks eksposisi itu sendiri. Nah, setiap teks pasti memiliki struktur atau hal yang membangun ya, unsur-unsur yang membangun. Untuk teks eksposisi sendiri ada tiga strukturnya. Yang pertama adalah tesis. Nah, apa sih isinya tesis? Nah, tesis biasanya berada di bagian awal atau di paragraf awal. Tesis itu isinya adalah tentang gagasan ide atau gagasan pokok tentang hal yang akan disajikan atau informasi yang disajikan pada teks eksposisi itu sendiri. Bisa dibilang pada paragraf awal ini itu adalah gambaran awalnya, gambaran umumnya ya tentang informasi yang disajikan. Yang kedua, bagian yang kedua atau struktur yang kedua adalah tentang argumentasi. Yang kedua adalah argumentasi. Apa sih argumentasi itu? Argumentasi pasti sudah pada tahu semuanya. Iya, argumentasi adalah pendapat atau opini. Jadi pendapat atau opini penulis yang dituangkan dalam tulisan atau teks eksposisi biasanya berada di paragraf setelah paragraf yang berisi tesis tadi ya. Nah, pada bagian argumentasi ini penulis harus menyajikan pendapatnya, namun harus didukung dengan fakta-fakta, bukti-bukti, data-data yang ada. Jadi tidak sembarangan. Jadi teks eksposisi ini harus dapat dipertanggungjawabkan kebenarannya ya. Baik, selanjutnya yang terakhir adalah penegasan ulang. Penegasan ulang ini berisi tentang simpulan. Jadi simpulan dari tesis dan argumentasi tadi yang mendukung fakta-fakta, yang mendukung pendapat, nah lalu dirangkum pada beberapa kalimat yang terdapat pada bagian simpulan atau di bagian paragraf akhir. Nah, baik anak-anak ibu, itu sedikit penjelasannya. Baik, setelah ibu menjelaskan tentang definisi, ciri, serta struktur teks eksposisi, pasti kalian sudah melihat pada PowerPoint yang sudah ibu bagikan sebelumnya itu ada permainan ya, permainan kotak kata. Jadi silahkan jawab permainan kotak katanya itu
Jawabnya adalah di komen YouTube channel Ibu nanti ya. Jadi nanti setelah kalian menyimak video ini, silahkan kalian jawab jawaban dari permainan kotak-kata itu di kolom komentar ya. Jadi silahkan pelajari, silahkan jawab dengan sebaik-baiknya. Yang sudah menyimak video pembelajaran ini, pasti dia akan menjawabnya di kolom komentar. Nah, jika tidak, maka berarti kalian belum menonton video penjelasan materi teks eksposisi ini. Oke, baik anak-anak ibu rasa itu saja sedikit yang bisa ibu sampaikan kepada kalian. Tetap semangat, jangan lupa terus berdoa, yakinlah bahwa segala sesuatu yang sudah terjadi baik atau buruknya itu pasti akan ada hikmahnya bagi kita semua. Maka pandemi ini pasti banyak hikmahnya bagi kita semua ya. Oke, itu saja yang dapat ibu sampaikan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, sampai jumpa.